Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi ayat muhkam dan mutasyabih dari mata kuliah Studi Al-Quran dan Tafsir Tarbawi yang terdiri dari beberapa anggota, yakni yang pertama Rindi Amalia, yang kedua Sevi Angela, dan yang ketiga Ahmad Ahadus Salam. Baik, saya pemateri pertama akan membacakan muhkam mutasyabih. Pendahuluan. Muhkam mutasyabih merupakan pembahasan yang tak kalah pentingnya dengan bab-bab yang lain. Hal ini dikarenakan keduanya termasuk dalam objek yang urgen dalam kajian dan pemahaman Al-Quran. Jika ditengok dalam ilmu kalam, hal yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara firqah satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah pemahaman tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Bahasa Al-Quran ada kalimat yang jelas muhkam dan yang belum jelas mutasyabih. Hingga dalam penafsiran Al-Quran tentang ayat muhkam mutasyabih terdapat perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Pengertian muhkam mutasyabih. Muhkam menurut bahasa berasal dari kata ahkamat, yang artinya saya menahan binatang itu, dan juga bisa diartikan saya memasang hikmah pada binatang itu. Hikmah dalam ungkapan ini berarti kendali. Muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Jadi kalam muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Sedangkan mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yaitu bila salah satu dari dua hal ini tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Jadi tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagiannya membetulkan sebagian yang lain. Sedangkan menurut terminologi muhkam dan mutasyabih diungkapkan ulama sebagai berikut. Yang pertama, ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil atau tidak. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan sebagainya. Yang kedua, Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang harus diimani dan diamalkan, sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. Yang tiga, mayoritas ulama. Mayoritas ulama alul fikih yang berasal dari pendapat Ibnu Abbas mengatakan lafadz muhkam adalah lafadz yang tak bisa ditakwilkan melainkan hanya satu arab atau segi saja. Sedangkan lafadz yang mutasyabih adalah lafadz yang bisa ditakwilkan dalam beberapa arah atau segi karena masih sama. Yang keempat, Ramli Abdul Hawid menyebutkan dalam bukunya Ulumul Quran bahwa muhkam ialah ayat yang jelas maksudnya lagi nyata yang tidak mengandung kemungkinan naskah, sedangkan mutasyabih ialah ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya baik secara akli maupun nakli. Dan inilah ayat-ayat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, seperti datangnya hari kiamat, huruf-huruf yang terputus-putus di awal-awal surah. Yang kelima, Hasbi Al-Siddiqi menjelaskan bahwa Al-Quran seluruhnya muhkamah
Yang dimaksud dengan muhkamahannya adalah susunan lafaz Al-Quran dan keindahan nazhamnya sungguh sangat sempurna, tidak ada sedikit pun terdapat kelemahan padanya, baik dalam segi lafalnya maupun dalam segi maknanya. Yang keenam, ulama kalangan Hanafiyah menandaskan muhkam ialah lafaz yang jelas pertunjukannya sehingga tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia ataupun tidak tercantum dalam dalil-dalil nas. Sebab ini termasuk hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti masalah-masalah ekskatologi dan lain-lain. Definisi yang ditampilkan oleh ulama di atas, maka dapat dikatakan bahwa muhkam adalah ungkapan yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan ayat yang jelas makna lafalnya, yang diletakkan untuk suatu makna yang kuat dan mudah dipahami. Sementara mutasyabih, istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan ayat yang bersifat global dan sukar dipahami, yang membutuhkan. Baik, di sini saya Rindi Amalia dengan nomor NIM 242 1010 424 sebagai pemateri kedua akan mempresentasikan tentang pengertian muhkam dan mutasyabih, melanjutkan dari pemateri yang pertama, yakni Al-Raghib Al-Ashhafani membagi mutasyabih dari segi kemungkinan mengetahuinya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian yang tak ada jalan untuk mengetahuinya, seperti waktu tibanya hari kiamat. Selanjutnya, yang kedua adalah bagian manusia menemukan sebab-sebab mengetahuinya, seperti lafaz-lafaz yang ganjil, sulit dipahami, namun bisa ditemukan artinya. Dan yang ketiga, bagian yang terletak di antara dua urusan itu yang hanya diketahui oleh ulama yang mumpuni saja. Syaiful Arif mengutip penjelasan dari Quraisy Shihab bahwa ulama membagi mutasyabih menjadi 3 macam, yakni diantaranya yang pertama, makna kandungannya mustahil diketahui manusia, seperti sifat Allah, hari kiamat, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah melalui penelitian, seperti ayat yang kandungannya bersifat umum, samar dari lahir, dari singkatannya redaksi. Selanjutnya, yang ketiga adalah bahwa ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui oleh sebagian ulama dengan melakukan penyucian diri. Baik teman-teman, selanjutnya adapun contoh-contoh dari ayat muhkam dan mutasyabih, yaitu yang pertama, contoh dari ayat muhkam, yakni di dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Yang artinya, dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami anugerahkan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan ia sebagai pelajaran tanda kekuasaan kami bagi Bani Israel. Baik teman-teman, di dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 59 yang tadi sudah saya bacakan, di sana sudah dijelaskan bahwa maknanya jelas dan juga tegas, yakni seperti lafaz illa abdun, artinya adalah disebut dengan tegas sebagai seorang hamba Allah. Siapa yang disebut dengan tegas? Yakni Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya yang kedua adalah
Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang diberi nikmat kenabian dan juga mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari lafaz waja'alnahu masalan li bani Israil, yang artinya atau maksudnya di sini adalah siapa Nabi Isa dijadikan sebagai tanda kebesaran Allah, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Selanjutnya yang kedua, contoh dari ayat muhkam adalah di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi teman-teman, bagi siapapun yang membaca ayat ini maka akan langsung memahami pesan intinya, yakni Allah tidak akan memberikan kesulitan tanpa kemudahan. Selanjutnya, yang terakhir dari contoh ayat muhkam, di sini ada di dalam Quran surah Al-Lail ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa inna lana lal akhirata wal ula, yang artinya sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Selanjutnya, di sini ada contoh ayat mutasyabih di dalam Al-Qur'an. Contohnya di dalam Quran surah Thaha ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang artinya dialah Allah yang maha pengasih dan berkuasa atas arsy. Yang kedua ada di dalam Quran surah Al-Fath ayat 10 yang berbunyi yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Dan yang terakhir dari contoh ayat mutasyabih di sini ada di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya akan tetapi wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Artinya di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27 ada lafaz wajhu rabbika, wajah zat Tuhanmu. Wajah yang seperti apa? Apakah Tuhan itu memiliki wajah? Di sana perlu penafsiran, di sana perlu pembelajaran. Contohnya dengan belajar tafsir Jalalan. Jadi perbedaannya teman-teman, kalau ayat muhkam itu adalah ungkapan yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk ayat yang sudah jelas makna lafadznya, itu yang ayat muhkam. Kalau ayat mutasyabih adalah istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk ayat yang bersifat global dan sukar dipahami, yang sudah dijelaskan oleh saya tadi tentang perbedaan ayat-ayatnya. Selanjutnya teman-teman, di sini adalah bab tentang pendapat ulama tentang muhkam dan mutasyabih. Jadi di sini ada beberapa pendapat yang telah diusulkan oleh para ulama. Contohnya yang pertama, ada yang menyatakan bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam, di mana ayat-ayat mutasyabihatus sifat harus ditakwilkan dengan penggunaan bahasa yang pas dan sesuai dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didukung dengan dalil, yakni di dalam Quran surah Hud ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya
inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Selanjutnya, yang kedua di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran mutasyabihat, tidak boleh ditakwilkan. Hakikat maknanya harus dikembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didukung dengan dalil Quran Surah Az-Zumar ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u wa man yudlilillahu fama lahu min had. Yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Oleh karena itu, kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dapat diberi petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hadus Salam. Sebagai pemateri selanjutnya akan membacakan materi berikutnya, yaitu pendapat ulama tentang muhkam dan mutasyabih. Yang nomor 3 yaitu sebagian para ulama berpendapat ada yang muhkam dan ada pula yang mutasyabih. Didukung dengan dalil Quran Surah Al-Imran ayat 8. Sedangkan terdapat ayat-ayat mutasyabih. Nah, berikut adalah sikap ulama, yaitu yang pertama dari ulama salaf. Mereka mempercayai dan mengimani serta menyerahkan makna ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ulama kholaf, mereka menampilkan lafaz yang makna lahirnya mustahil kepada makna yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu tentang faedah muhkam dan mutasyabih. Yang pertama dari faedahnya muhkam, yaitu menjadi rahmat bagi manusia. Yang kedua, memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksud dari ayat tersebut. Yang ketiga, mendorong umat lebih giat untuk memahami ayat tersebut. Yang keempat, yaitu menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Selanjutnya yaitu faedah dari mutasyabih. Yang pertama yaitu memperlihatkan kelemahan akal manusia. Yang kedua, teguran bagi orang-orang yang mengetaati ayat mutasyabih. Yang ketiga, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang keempat, memperlihatkan kemujizatan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6 tentang materi ayat muhkam dan mutasyabih. Sebelum saya tutup, di sini ada sedikit kata mutiara buat teman-teman semua. Ilmu itu bukan disimpan rapi di dalam kepala, tetapi untuk dibagikan agar menjadi pelita bagi sesama. Mungkin sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.